Halo semua, selamat datang di Binus Online Interactive Channel. Di setiap episode Bionik pastinya selalu ada berbagai topik yang menarik, edukatif, informatif, dan juga relevan untuk kamu. Penasaran nggak pembahasan apa yang akan kita ulik hari ini? Jangan kemana-mana, kita saksikan keseruannya, tapi abis tonton video berikut ini. Hai, nama aku Ruseli Hartawan, salah satu mahasiswa Binus Online Learning. Kegiatan aku sekarang ini sebagai atlet bulu tangkis. Aku memulai karir bulu tangkis aku sejak umur 5 tahun. Awalnya aku diajak papa untuk bermain di RT/RW dan dimasukin ke klub hingga sekarang. Bulu tangkis telah membawaku ke berbagai kesempatan dan mempertemukanku dengan banyak orang. Aku bergabung di Binus Online Learning ini di jurusan Bisnis Manajemen. Di tengah kesibukan aku sebagai seorang atlet, aku berkeinginan untuk berkuliah. Mendapatkan pendidikan formal adalah salah satu rencana aku untuk membantu bisnis keluarga. Pada saat itu, aku diperkenalkan temanku ke Binus Online Learning. Katanya aku dapat berkuliah tanpa mengganggu jam latihan aku. Dan benar saja, berkuliah di Binus Online Learning sangat membantu orang-orang seperti aku. Awalnya memang membutuhkan adaptasi, tetapi secara berjalannya waktu, aku mulai menikmati proses belajarnya. Sekarang, waktu luangku bisa kugunakan untuk mengembangkan diri. Walaupun online, tapi aku merasakan prosesnya begitu efektif. Mulai dari tugas, presentasi, dan FGD tetap rutin aku lakukan. Ditambah video penjelasan materi yang dapat aku akses berulang-ulang agar aku lebih mengerti. Hal lainnya yang menarik dari Binus Online Learning ini, karena bersifat online, aku jadi mempunyai teman dari berbagai macam latar belakang yang beragam. Itu jadi nilai tambah buat aku. Aku sendiri yakin semakin banyak wawasan yang aku punya, semakin banyak manfaat yang bisa aku beri. Bukan hanya untuk diri sendiri, namun juga untuk lingkungan sekitar. Maka dari itu, aku mengajak teman-teman sekalian di luar sana untuk bergabung di Binus Online Learning, khususnya untuk teman-teman yang punya kesibukan seperti saya. Saya yakin masih banyak teman-teman yang bingung untuk memilih tempat berkuliah. Binus Online Learning benar-benar dirancang sedemikian rupa, agar tetap menjanjikan pendidikan berkualitas meskipun dengan pengajaran online. Sebagai top perguruan tinggi Indonesia berkelas dunia, Binus Online Learning pasti memberikan yang terbaik untuk para peserta didiknya, dengan berbagai program-programnya. Kini saatnya kalian untuk bergabung. Rasakan pengalaman kuliah fleksibel dan bersiap untuk menjadi lulusan berkualitas. Topik yang menarik, relevan, dan pastinya relate banget buat kamu kali ini adalah computer science. Jadi, ini buat kamu nih yang sering kepikiran, sebenarnya computer science tuh belajar apa sih? Atau buat kamu yang penasaran, kenapa jurusan ini dikaitin terus sama teknologi dan coding? Nah, ini juga cocok buat kamu yang bertanya-tanya, apakah kalau misalkan belajar CS itu cuma jadi programmer, atau ternyata opsinya jauh lebih luas dari yang kita bayangin. Nah, lewat ilmu-ilmu tentang computer science di episode kali ini, kita kupas tuntas semuanya. Jadi buat kamu yang kayak tadi tuh kepo sama computer science dan pengen mendapatkan apa sih yang bisa kita pelajari di ilmu ini, langsung aja yuk kita saksikan lewat video yang satu ini. Halo rekan-rekan, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kenalkan, saya Yanto Setiawan. Selamat datang di sesi ke-7. Dalam sesi ini, kita akan membahas alat-alat yang digunakan dalam pengembangan back-end. Sebuah area yang seringkali tidak terlihat oleh pengguna, tetapi sangat penting untuk kinerja dan keamanan aplikasi web. Pengembangan back-end melibatkan semua logik dan pemrosesan data yang terjadi di server. Kita akan mulai dengan melihat alat desain yang membantu memvisualisasikan dan merencanakan arsitektur sistem back-end. Selanjutnya, kita akan membahas lingkungan pengembangan yang menyederhanakan proses pengkodean dan debugging, serta version control dan manajemen project yang penting untuk kolaborasi dalam pengembangan software. Alat desain sangat penting dalam merencanakan arsitektur sistem back-end yang kompleks. Desain yang baik memungkinkan Anda untuk memvisualisasikan flowchart dan struktur sistem sebelum mengimplementasikan implementasi dimulai, seperti misalnya penggunaan Visio untuk diagram UML dan Star UML yang digunakan untuk membuat diagram yang jelas tentang struktur sistem termasuk entitasnya, hubungan antar entitas,
dan juga alur data. Diagram UML atau Unified Modeling Language adalah alat yang sangat berguna untuk memodelkan berbagai aspek dari sistem, termasuk struktur data, aliran proses, dan interaksi antar komponen. Dengan menggunakan alat desain ini, Anda dapat memastikan bahwa semua aspek dari sistem back-end dirancang dengan baik, yang akan mengurangi resiko kesalahan selama pengembangan dan meningkatkan efisiensi secara keseluruhan. Lingkungan pengembangan atau IDE, Integrated Development Environment, adalah perangkat lunak atau software yang menyediakan berbagai data alat untuk mempermudah proses pengkodean. IDE modern menawarkan fitur seperti penyelesaian kode secara otomatis, debugging, dan penyorotan sintaks yang membantu pengembang dalam menulis kode dengan bersih dan efisien. IDE yang termasuk populer seperti misalnya Eclipse, NetBeans, Aptana yang mendukung berbagai bahasa pemrograman. Selain IDE, text editor seperti Emacs, Vim, dan Sublime Text juga banyak digunakan, terutama untuk pengembangan yang lebih ringan atau ketika pengembang memerlukan lingkungan yang lebih sederhana. Memilih lingkungan pengembang atau IDE yang tepat dapat meningkatkan produktivitas Anda dan membantu dalam mengembangkan software yang lebih cepat dan bebas dari bugs. Version control adalah komponen penting dalam pengembangan software modern, memungkinkan tim untuk mengelola perubahan kode dan bekerja bersama-sama pada proyek yang sama tanpa konflik. Alat misalnya seperti Git, SVN, Mercurial digunakan secara luas untuk melacak perubahan kode, mengelola branch, dan mengintegrasikan pembaharuan dari berbagai developer. Platform hosting seperti GitHub, Bitbucket, dan GitLab menyediakan repositori berbasis cloud untuk menyimpan dan berbagi kode, memfasilitasi kolaborasi tim. Selain itu, alat manajemen project misalnya Atlassian, Confluence, dan Signal membantu dalam melacak kemajuan proyek dan mengelola kolaborasi antar anggota tim. Dengan menggunakan alat ini, proyek dapat dikelola dengan lebih efisien dan terorganisir, memastikan bahwa semua anggota tim bekerja pada tujuan yang sama. Untuk memahami materi ini dengan lebih baik, ada lecture note yang dapat dipelajari. Semoga materi ini bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Salam sehat selalu, terima kasih. Oke guys, itu dia spill produk hari ini. Thanks for watching. Halo guys, jadi aku mau jelasin ke kalian kalau aku itu kuliah di Binus Online. Kuliah di Binus Online itu benar-benar fleksibel banget. Aku bisa langsung menggeluti bidang yang aku suka, tapi nggak lupa juga sama kuliah. Kita bisa memilih mata kuliah sendiri melalui sistem modular. Lalu kualitas lulusannya juga nggak perlu diragukan lagi karena alumni-alumninya sudah tersebar di seluruh Indonesia dan bahkan sampai ke luar negeri juga. Oke, jadi Binus Online sudah mendapatkan 5 star dari QS World University Ratings dan sudah ada 5 jurusan. Yang pertama ada Business Management, Teknik Industri, Teknik Informatika, Sistem Informasi, dan kelima ada Akuntansi. Jadi, buat yang mau kayak aku, yuk daftar Binus Online sekarang. Halo rekan-rekan, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Perkenalkan, saya Yanto Setiawan. Pada sesi ke-8 ini, kita akan membahas berbagai teknologi yang digunakan dalam pengembangan back-end, yang merupakan tulang punggung dari semua aplikasi web. Teknologi back-end menangani logik aplikasi, pemrosesan data, dan interaksi dengan database, serta memastikan bahwa aplikasi berjalan dengan lancar dan aman. Kita akan mulai dengan melihat scripting sisi server yang digunakan untuk mengelola logik dan pemrosesan data. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai konsep ACID dalam database relasional dan teknik skalabilitas serta caching yang penting untuk meningkatkan kinerja aplikasi web. Scripting sisi server melibatkan penggunaan bahasa pemrograman untuk mengelola logik dan pemrosesan data yang ada di server. Bahasa scripting sisi server yang populer termasuk PHP, Ruby, Python, dan JavaScript, misalnya penggunaan Node.js sebagai backend. Bahasa-bahasa ini sering digunakan untuk membangun aplikasi web yang dinamis, memproses data dari form, mengelola sesi, dan berinteraksi dengan database.
Selain itu, scripting di sisi server juga digunakan untuk mengotomasi tugas-tugas tertentu, misalnya seperti cron job yang dapat menjadwalkan tugas secara berulang. Server-side scripting memainkan peranan yang sangat penting dalam mengelola flow data antara front-end dan back-end, memastikan bahwa pengguna dapat berinteraksi dengan aplikasi dengan cara yang aman dan efisien. Dengan memahami scripting dari sisi server, Anda dapat membangun aplikasi yang lebih responsif dan mampu menangani berbagai kebutuhan pengguna dengan lebih efisien. Database adalah elemen kunci dalam pengembangan aplikasi web. Digunakan untuk menyimpan dan mengelola data. Database relasional atau RDBMS misalnya seperti MySQL dan juga PostgreSQL menyimpan data dalam bentuk tabel yang terstruktur dengan hubungan antar tabel. Di sisi lain, basis data seperti NoSQL, misalnya MongoDB, Cassandra, menawarkan fleksibilitas yang lebih dengan menyimpan data dalam format pasangan kunci JSON, nilai atau dokumen. ACID adalah perangkat properti yang memastikan keandalan pemrosesan transaksi dalam database relasional. Ini adalah singkatannya dari atomicity, konsistensi, isolation, dan durability. Properti ini memastikan bahwa transaksi di database dijalankan dengan aman dan data tetap konsisten. Bahkan dalam kasus kegagalan sistem, memastikan konsep ACID ini sangat penting untuk menjaga integritas data dalam aplikasi yang Anda kembangkan. Skalabilitas adalah kemampuan sistem untuk menangani peningkatan beban dengan menambahkan sumber daya seperti server atau penyimpanan storage. Dalam konteks aplikasi web, scalability dapat dicapai melalui teknik seperti load balancing atau LB dan sharding. Load balancing atau LB mendistribusikan lalu lintas ke beberapa server, sedangkan sharding memecah database yang besar menjadi potongan-potongan yang lebih kecil untuk meningkatkan kinerja. Caching adalah teknik lain yang penting untuk meningkatkan aplikasi kinerja web. Caching menyimpan data yang sering diakses dalam memori yang cepat atau RAM, seperti Memcache atau Varnish, sehingga mengurangi beban pada server dan mempercepat waktu respon. Dengan memahami skalabilitas dan caching, Anda dapat merancang aplikasi yang lebih responsif dan juga efisien. Untuk memahami materi ini dengan lebih baik, ada lecture note yang dapat Anda pelajari. Semoga materi ini bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Salam sehat selalu, terima kasih. Gimana teman-teman, menarik nggak informasi tentang computer science-nya? Semoga insightful ya buat kamu. Dan nggak cuma ilmu yang insightful, akan ada informasi menarik juga setelah yang satu ini. Jadi coba kita lihat ya, ada informasi acara menarik apa nih dari Binus Online. Dan pastinya jangan di skip, karena ada kejutan dan juga penawaran yang super menarik buat kamu. Jadi pantengin terus ya. Oke Sobat Beyond, segitu dulu Bionik kali ini. Semoga menghibur dan yang paling penting informasinya bermanfaat untuk kamu semua. Jangan lupa untuk saksikan setiap hari Selasa di Binus TV Channel. Sampai jumpa di episode Bionik berikutnya.